Ta'ala. Insyaallah talim kita pada pagi hari ini masih membahas tentang salat berjamaah. Tapi ada satu pembahasan yang lumayan sangat penting, yaitu mengenai makruhnya kita bermakmum kepada orang yang ahli bid'ah. Ya, di dalam kitab Fathul Mu'in ada penjelasan bahwa makruh hukumnya kita bermakmum kepada orang yang ahli bid'ah. Nah, di situ dicontohkan Rafidhiyin, seperti orang-orang Syiah. Maka insyaallah taklim kita pada pagi hari ini kita akan fokus membahas dua. Yang pertama kita akan bahas masalah bid'ah. Kemudian yang kedua kita akan bahas sedikit tentang mazhab Syiah. Nah, permasalahan bid'ah ini permasalahan yang seringkali menimbulkan perselisihan. Karena kalau masalah yang wajib, yang haram, biasanya sudah jelas. Minuman keras haram, itu sepakat. Kemudian berjudi haram, itu sepakat. Jadi perkara-perkara yang diharamkan itu hampir nggak ada terjadi perselisihan. Nah, sering kali terjadi perselisihan ini dalam masalah bid'ah. Sehingga terkadang sebagian saudara kita membid'ahkan kelompok lain, sebagian saudara kita menganggap sesat kelompok lain, bahkan ada yang sampai mengkafirkan. Maka insya Allah nanti akan kita bahas mengenai apa itu bid'ah dan bagaimana seharusnya sikap kita menyikapi permasalahan bid'ah. Nah, kalimat bid'ah ini diambil dari kata bada'ah, yang artinya membuat sesuatu tidak ada contohnya. Maka salah satu asma Allah dalam Asmaul Husna itu ada Al-Badi'u. Allah menciptakan alam semesta ini nggak ada contohnya. Allah nyiptain bumi nggak pakai contoh yang lain. Allah nyiptain matahari nggak pakai contoh yang lain. Allah menciptakan surga, neraka nggak ada contohnya. Beda dengan ciptaan manusia. Ya, manusia nyiptain pesawat terbang kan dari inspirasi dari capung, ya, dari burung. Manusia bisa bikin terowongan bawah tanah terinspirasi dari tikus. Gitu. Tapi kalau ciptaan Allah, Allah menciptakan sesuatu tanpa contoh. Nah, ini diambil dari kata-kata bada'ah. Ya, sepailnya al-badi'u. Ya, Allah menciptakan sesuatu tanpa contoh. Nah, banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ulama mengenai bid'ah. Salah satunya yang saya ambil dari kitab Al-Imam Ibnu Rajab. Beliau mengarang kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Aslinya ini karangan Imam Nawawi, itu memuat 40 hadis Nabi. Kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Rajab ditambahin 10, jadi 50 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengarang kitab intinya itu Imam Nawawi, mazhabnya Syafi'i. Yang mensyarahnya adalah Imam Ibnu Rajab, mazhabnya Hambali. Nah, ini kita dikasih satu contoh bagaimana para ulama dulu, gitu, meskipun beda mazhab, mereka nggak pernah ribut, Pak. Gitu. Di pesantren-pesantren tradisional, kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Itu pengarangnya Al-Imam Az-Zarnuji, mazhabnya Hanafi.
Masyarakat kita banyak ngikutin thariqah Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir itu mazhabnya Hambali gitu. Jadi dari dulu sebenarnya kita sudah diajarkan untuk menganggap bahwa semua mazhab yang mu'tabar itu sebagai saudara gitu. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mendefinisikan bid'ah itu ayyataqarrabal 'abdu bi ghairi ma syuri'a. Seseorang beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak direstui, dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini definisi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ayyataqarrabal 'abdu bi ghairi ma syuri'a. Seorang mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub, beribadah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kaidah Allah Subhanahu wa taala la yu'badu illa bima syuri'a. Allah tidak mau diibadahi kecuali dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedikit banyak akan memberikan kita pemahaman tentang bid'ah. Dalam satu hadis disebutkan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernazar di hari Jumat, bernazar berpuasa sambil berdiri di bawah terik matahari dan tidak mau bicara. Ini terjadi ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Nah, ketika Rasulullah dikasih tahu sama beberapa orang sahabat, ada satu orang sahabat Nabi yang bernazar berpuasa, kemudian nazarnya juga berdiri di bawah terik matahari dan tidak bicara. Kemudian sahabat tersebut didatangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, teruskan puasanya. Kata Nabi, teruskan puasanya dan berteduhlah. Jangan berdiri di bawah terik matahari dan bicaralah, kata Nabi. Gitu. Jadi isi nazarnya 3 nih Pak. Nazar puasa, berdiri di bawah terik matahari, kemudian tidak bicara. Kenapa Nabi suruh teruskan puasanya? Karena puasa memang yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk taqarrub kepada Allah. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjemur di bawah terik matahari. Puasa diizinkan, itu ibadah yang diizinkan. Berjemur di bawah terik matahari itu bid'ah. Gitu. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan umatnya untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjemur di bawah terik matahari. Nah, hadis ini memberikan kita satu gambaran apa yang dimaksud dengan bid'ah, yaitu taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah kita contohkan dulu kalau ada orang motong sapi, kemudian kepalanya diceburkan ke laut. Kalau dia niatnya ibadah kepada Allah, itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan umatnya beribadah kepada Allah dengan menceburkan kepala sapi ke dalam laut. Tapi kalau tujuannya mengagungkan Nyi Roro Kidul, itu musyrik. Gitu. Jadi satu perbuatan bisa punya 2 hukum yang berbeda. Gitu. Ya.
Nah, dari hadis ini nanti kita masuk ke situ, Pak, ke budaya kita. Ada sebagian saudara kita yang memberikan definisi bid'ah itu kita mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Gitu. Itu katanya bid'ah. Definisi ini kurang tepat, gitu. Kenapa definisi ini kurang tepat? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang dari pertempuran Yamamah. Pertempuran Yamamah itu kaum muslimin menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Dalam perang Yamamah itu hampir 70 orang penghafal Quran meninggal. Ini menimbulkan kekhawatiran di hati Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar usul kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah agar Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan mushaf Quran dalam satu bundel kitab seperti ini. Sebelumnya Al-Quran itu ada dalam lembaran-lembaran, mungkin 10 lembar di pelepah korma, ada di batu, media-media tulis gitu. Jadi enggak dalam bentuk satu mushaf kumpul seperti ini. Nah, kemudian Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan mushaf-mushaf itu dalam satu bundel. Apa jawaban Abu Bakar? Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Itu jawaban Abu Bakar juga. Kemudian terus diberikan masukan oleh Sayyidina Umar, akhirnya hati Abu Bakar lapang dan menyetujui menggabungkan lembaran-lembaran itu dalam satu bundel. Artinya apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Dan itu enggak dianggap bid'ah oleh para sahabat. Jadi definisi bermasalah kita. Definisi sesuatu yang kita kerjakan dan tidak dikerjakan oleh Nabi itu dianggap bid'ah. Nah, definisi ini bermasalah. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 poin penting dalam hadis Rasul tadi. Yang pertama, bahwa bid'ah itu hanya berlaku untuk af'alul mukallafin, pekerjaan manusia. Jadi yang namanya benda nggak kena hukum bid'ah. Kayak televisi, HP, motor, mobil, itu nggak kena hukum bid'ah. Sebab bid'ah itu berlaku hanya untuk af'alul mukallafin. Kalau benda itu hukumnya tauhir, najis, mutanajis. Kalau benda yang terkena hukum haram dan halal itu ya pekerjaan manusia gitu. Maka dari hadis Nabi tadi ada 2 kesimpulan. Yang pertama bahwa benda-benda itu tidak terkena hukum bid'ah. Nah, kemudian dari kebijakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kita bisa ambil satu kesimpulan juga, perbedaan antara syariat dengan budaya. Kalau syariat itu apa yang diajarkan Nabi dan terus berlaku sampai yaumil kiamah, dan itu nggak bisa berubah. Itu syariat gitu. Contoh, kalau ada seorang muslim meninggal dunia, jenazahnya wajib dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Itu syariat. Dari zaman Rasulullah sampai yaumil kiamah nggak boleh berubah. Acara tahlil 3 hari, 7 hari itu budaya. Kenapa bukan dianggap syariat?
Kalau tahlil itu syariat, pasti Abu Bakar ngerjain, Pak. Sayyidina Umar ngerjain, Sayyidina Utsman ngerjain, Sayyidina Ali ngerjain. Dalam arti tahlil ini bisa berubah, gitu. Dan boleh berubah berganti dengan aktivitas lain. Saya nggak mau tahlil, mau ngadain sumbangan sembako, ya silahkan aja. Itu budaya. Tapi kalau syariatnya nggak bisa berubah. Kalau dia meninggal, jenazahnya dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Itu syariat. Dari zaman Nabi SAW sampai yaumil kiamah nggak boleh berubah. Kalau tahlil mau kita ngadain di malam 21, silahkan aja. Gitu. Itu bukan ketentuan syariat. Kalau dia ketentuan syariat, pasti sahabat-sahabat Nabi SAW itu pasti melakukannya. Ini budaya yang diisi dengan ibadah. Gitu. Nanti ada saudara kita yang menganggap ini bid'ah. Gitu. Nah, sekarang kita buktikan dengan definisi Imam Ibnu Rajab tadi. Yang disebut bid'ah itu kita bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Nah, sekarang kita nilai ini. Apakah tahlil 3 hari, 7 hari termasuk bid'ah atau bukan? Dari definisi tadi. Sekarang apa yang kita lakukan pada saat kita kumpul? Biasanya berapa hari, Pak? 7. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Biasanya yang kita lakukan apa? Baca Yasin, tahlil, ya, tahlil, tasbih, tahmid, sholawat, kemudian doa. Kita baca Yasin. Disyariatkan nggak sama Nabi? Diperintah nggak sama Nabi baca Quran? Perintah. Berarti at-taqarrub bima syuri'a. Kita bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi. Kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Diajarin nggak sama Nabi? Berarti cara itu diizinkan oleh Rasul sebagai media untuk taqarrub kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi ajarin tuh, Pak. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Berarti kita baca la ilaha illallah itu termasuk ibadah yang disyariatkan. Baca sholawat diperintah Nabi. Terakhir doa itu. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal. Maksa itu kan. Ja'al wa usil wa taqabbal. Doa. Ada enggak rangkaian acara tahlil dari awal sampai akhir yang dilarang oleh agama? Enggak ada. Yang baru cuma 2, menentukan hari dan tempat. Itu aja. Nabi nggak pernah nyuruh malam ketiga. Nabi nggak pernah nyuruh. Nah, suka ada saudara kita tuh yang itu nentuin 3 hari, 7 hari itu Nabi nggak ajarin. Betul, Nabi nggak mengajarkan. Tapi Nabi juga nggak ngelarang kan. Gitu. Nah, itu siapa pakai ngelarang-ngelarang? Gitu. Nabi aja nggak ngelarang. Gitu. Nah, kalau hari pertama sampai hari ke-7 nggak boleh, bolehnya kapan? Gitu. Sebab yang namanya ibadah kita pasti menentukan waktu dan tempat. Gitu. Nggak ada waktu tahrim untuk baca Quran. Mau malam pertama, malam kedua, mau malam 30, nggak ada waktu haram baca Quran. Mau siang, mau sore, mau maghrib, mau malam, itu silakan. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari definisi Imam Ibnu Rajab ini, nggak ada satupun gitu, pekerjaan dalam tahlil yang biasa kita laksanakan, gitu, yang disebut bid'ah. Karena semuanya yang kita kerjakan adalah ibadah yang disyariatkan.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara yang ulama nanti khilaf. Jadi ada satu kesepakatan di antara ulama bahwa bid'ah itu diharamkan. Tapi terkadang ulama beda pendapat dalam menentukan ini bid'ah atau bukan. Gitu. Contoh dalam masalah usolli, at-talaffuz bin niyah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, baca usolli sebelum takbiratul ihram itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah memerintahkan dan Nabi juga tidak pernah mengerjakan. Gitu. Jadi kalau yang bilang baca usolli itu bid'ah, berarti ngikutin pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Imam Nawawi bukan bid'ah. Gitu. Kenapa ulama mazhab Syafi'i bilang membaca usolli itu bukan bid'ah? Karena kalimat usolli dibaca sebelum kita takbiratul ihram. Sebelum kita sholat. Gitu. Nah, kalau sebelum takbiratul ihram ya kita mau ngapain juga boleh. Ya, mau main HP dulu silakan aja. Kalau belum takbiratul ihram. Nah, ini sisi pandang yang beda gitu. Kata Imam Ibnu Qayyim ini bid'ah, tapi kata Imam Nawawi ini bukan bid'ah. Nah, kemudian contoh budaya dan syariat. Mencintai Rasulullah itu syariat. Kewajiban yang Allah perintahkan. Baca sholawat itu syariat. Sampai yaumil qiyamah nggak boleh hilang. Kecintaan kepada Rasul, baca sholawat nggak boleh hilang. Dari zaman Nabi sampai yaumil qiyamah. Perayaan Maulid Nabi itu budaya. Tapi budaya ini isinya ibadah semua. Kita datang ke masjid, diam, i'tikaf. Ketemu sama teman, senyum, salaman, menggugurkan dosa. Ketemu orang soleh, ibadah. Kita dengerin orang baca Quran di Maulid, ibadah. Dengerin tausiah, ibadah. Terakhir bawa berkat juga biasanya. Kenapa saya katakan Maulid ini budaya? Kalau dia syariat, pasti Abu Bakar radhiyallahu anhu bakal ngerjain. Sayyidina Umar ngerjain, Sayyidina Utsman ngerjain, Sayyidina Ali ngerjain. Ini berarti bukan syariat, budaya. Tapi diisi dengan berbagai macam ibadah. Boleh nggak berubah? Silahkan aja kalau mau dirubah. Tapi selama kita belum punya pengganti yang lebih baik, teruskan budaya yang memang sudah baik. Gitu. Malam nisfu Sya'ban sama juga. Gitu. Nabi nggak pernah nyuruh. Tapi kita lihat orang diajak kumpul di masjid, baca Yasin 3 kali. Itu kan ibadah semua. Coba kalau nisfu Sya'ban, kalau nggak ada baca Yasin, kita ngapain di rumah? Ayo nonton TV, ngobrol, main HP. Untung ada malam nisfu Sya'ban. Kita jadi ibadah tuh. Baca Yasin 3 kali. Ini budaya yang bagus. Mau diganti, silahkan. Kalau kita punya yang lebih baik. Kalau belum punya pengganti yang lebih baik, nah, teruskan budaya yang baik. Tasyakuran pindah rumah, itu budaya. Nabi nggak pernah ngajarin. Gitu. Nah, daripada kita kumpul-kumpul cuma ngobrol doang sama teman-teman, ayolah kita baca Yasin. Gitu. Berzikir, kita doakan mudah-mudahan rumah ini penuh keberkahan. Allah lindungi, Allah jaga penghuninya. Itu budaya yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ulang tahun, nah, itu budaya Pak. Gitu. Bagaimana hukumnya? Ada sebagian saudara kita yang menganggap bid'ah. Gitu. Tapi sebagian ulama bilang selama tujuannya bagus, bersyukur kepada Allah dan tata caranya gitu, tidak bertentangan dengan hukum agama, silahkan. Anak kita nih Pak, ulang tahun misalkan, nah kita kumpulin tuh tangga yang kecil-kecil, ya kumpul, nah, kita baca Yasin bareng-bareng. Ayo kita doakan nih yang ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Yasin bareng-bareng. Terus selesai baca Yasin, nah, bagi-bagi kue itu, membahagiakan orang lain. Oh, cakep itu. Kecuali pakai acara joget-joget gitu, lagi perempuan campur baur. Nah, itu berarti tata caranya tidak direstui oleh agama. Ulang tahun pernikahan sama tuh Pak. Setahun sekali biasa. Ulang tahun pernikahan mau tiap minggu juga nggak masalah. Kalau Pak nikah hari Jumat nih, tiap Jumat ulang tahun silakan aja. Gitu. Yang penting tujuannya bersyukur dan diisi dengan kebaikan. Oh ini hari di mana saya nikah hari sama istri, saya mau perbanyak sedekah di hari ini, silahkan aja, gitu, nggak masalah. Ada sebagian saudara kita yang menganggap ulang tahun ini bid'ah dan diharamkan karena tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Alasan ini juga sangat lemah. Perbuatan yang haram itu baik dilakukan oleh muslim ataupun kafir, kalau kata agama haram, haram. Gitu. Bukan karena dia dilakukan oleh orang kafir kemudian jadi haram buat kita, enggak. Gitu. Penemu lampu siapa Pak? Thomas Alva Edison. Berarti yang pertama pakai lampu siapa? Orang non-muslim kan. Kita pakai juga. Gitu. Jadi kalau Syekh Atiyah Syokor membedakan antara kalimat syabiha syibhun dengan tasabbaha. Kalau syibhun itu kebetulan sama. Kalau tasabbaha ada niat untuk mengikuti. Tasabbah. Gitu. Kalau setiap yang dilakukan oleh orang kafir kemudian menjadi haram kita lakukan, ini banyak banget yang diharami. Gitu. Rasulullah perang pakai apa Pak? Pakai pedang. Abu Jahal pakai apa? Pedang juga. Tasabuh lah. Nah, berarti nggak setiap yang sama itu nggak dibolehin. Gitu. Tergantung nanti dinilai apakah perbuatan itu sesuatu yang hukumnya mubah atau sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sesuatu yang menjadi ciri agama tertentu. Pakai patung salib tuh, nah itu nggak boleh. Gitu. Pakai baju pendeta, nah itu nggak boleh. Nah itu menjadi ciri satu agama tertentu. Gitu. Kenapa? Kalau ada yang mengatakan yang pikir harus mengatakan aku, karena katanya ada sebagian jawab, ada yang mengatakan itu tapi ada yang mengatakan itu sebagai simbol memasukkan sifat amalan orangnya, sifat jeleknya, karena aku sifatnya kalau kayak ini kan multi tafsir Pak. Gitu. Multi tafsir. Gitu. Yang namanya hukum niup silahkan aja. Mau niup kompor silahkan ulang tahun. Gitu. Yang namanya hukum niup ya boleh-boleh aja. Gitu. Nggak masalah kalau niup, mau niup lilin, mau niup patromak, mau niup kompor ya silahkan aja. Cuma begini Pak,
Anak kecil itu sama kita beda cara bahagianya. Anak kecil nih tak ulang tahun, kita pasang lilin, tek nyala, terus ditiup, oh seneng dia tuh. Yang gede jangan begitulah, gitu. Masa udah 30 tahun masih begitu, iya. Lilin ditiup, dihidupin, ditiup, pas mati ditepuk tangan, kan kayak orang bener gitu. Kalau anak kecil emang di situ mungkin kebahagiaannya, ya silahkan aja. Kalau kita mungkin ya kita baca Fatihah, kita baca Quran, gitu. Cara kita itu ya harus beda, gitu, harus beda. Anak kecil kan kalau baca sholawat sambil nyanyi, gitu. Ya kita udah gede jangan lah, gitu kan. Ibadahnya sambil khusyuk, gitu. Nah, ini kan budaya, gitu. Tapi ya kita jangan sampai mengajarkan sesuatu yang apa namanya, merayakan sesuatu yang nggak perlu dirayain. Kayak tahun baru juga, kalau ulang tahun masih masuk akal. Ini hari kelahiran anak kita, mari kita bersyukur kepada Allah. Gitu. Nah kalau tahun baru, munasabahnya apa? Gitu. Kalau hari pernikahan, oh hari ini kita nikah 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, gitu kan. Kita bersyukur. Nah, itu ada munasabah. Kalau tahun baru apa? Munasabah. Pergantian tahun. Saya suka lucu Pak kalau melihat orang tahun baru itu di TV. Ngitung deh Pak. 5, 4, 3, 2, 1, hore. Nah, apaan maksudnya? Gitu. Kan sesuatu yang kita juga bingung mau ngapain sebenarnya, kan gitu. Kalau bersyukur ya kita dengan ibadah, banyak sedekah gitu. Ya. Nah kemudian mengenai sikap kita menyikapi permasalahan bid'ah. Ada 2 poin penting dalam masalah sikap kita ini. Yang pertama, kita tidak boleh melakukan satu perbuatan yang disepakati oleh ulama itu sebagai bid'ah. Dan wajib menghentikan orang yang melakukan pekerjaan yang disepakati sebagai bid'ah. Contoh misalkan, kita kan sholat ngadep kiblat kita. Ada orang sholat ngebelakangin kiblat, nah, itu bid'ah tuh. Itu disepakati oleh ulama. Nah, itu mesti dilarang. Gitu. Kita tidak boleh melakukannya. Kalau ada orang lain yang mengerjakan, wajib kita tegur. Kemudian kaidah yang kedua, kita tidak boleh melarang orang lain melakukan satu perbuatan yang hukum bid'ahnya diperselisihkan oleh ulama. Kayak Maulid Nabi, sebagian saudara kita menganggap bid'ah. Gitu. Tapi sebagian yang lain bilang bukan bid'ah. Maka yang menganggap bid'ah itu nggak boleh melarang. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita tidak boleh mencegah orang lain melakukan satu perbuatan yang hukum bid'ahnya diperselisihkan. Sebagian ulama bilang itu bid'ah, tapi sebagian ulama yang lain bilang itu bukan bid'ah. Nah, nggak boleh kita larang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam kitab Fathul Mu'in diberikan satu contoh ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang mengikuti mazhab Syiah. Gitu. Kaum muslimin di dunia ini kalau dikelompokkan cuma 2 arus besar, Muslim Sunni dengan Muslim Syiah. Gitu. Syiah ini orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Nabi. Tapi sebenarnya bukan hanya orang Syiah yang mencintai keluarga Nabi,
orang-orang Sunni pun sangat mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Imam Syafi'i dalam satu syairnya, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi, sesungguhnya mencintai kalian adalah kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukuplah menjadi gambaran betapa mulianya kalian bahwa orang yang sholat dan tidak bersolawat kepada keluarga Nabi la salata lahu, maka sholatnya tidak sah. Jadi bukan cuma orang Syiah yang mencintai keluarga Nabi, orang-orang Sunni juga sangat mencintai keluarga Nabi. Kata Imam Syafi'i tadi, barang siapa yang sholat tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi, la sholata lahu, tidak sah sholatnya. Maka mohon maaf Pak, agak aneh kalau ada orang Muslim gitu benci sama Habib Rizik, aneh juga. Atau benci sama Habib Lutfi. Kan tiap hari kita bacain sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi kan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian dariku, kata Nabi. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, berarti dia menyakitiku, kata Nabi. Ahabballahu man ahabbal Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Imam Husain. Gitu. Jadi sangat aneh kalau orang mengharapkan syafaat dari Nabi tapi memusuhi keluarga Nabi. Na'udzubillah. Jadi ini persamaan antara orang-orang Sunni dan orang-orang Syiah, sama-sama mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian perbedaannya pertama dalam masalah kepemimpinan, pemimpin negara. Jadi semua mazhab dalam Islam itu sepakat bahwa kaum muslimin wajib memiliki seorang pemimpin, wajib mendirikan negara, wajib juga hukumnya mendirikan negara. Kenapa? Karena ada beberapa hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya negara. Dan hukum ini akan kacau kalau diserahkan kepada masyarakat. Seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, itu nggak bisa diserahkan masyarakat, harus negara. Jadi kewajiban kaum muslimin mendirikan negara untuk apa? Agar mereka bisa melaksanakan syariatnya secara sempurna. Itu tujuan kaum muslimin mendirikan negara. Nah, dalam masalah kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang Sunni dengan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Sunni menganggap bahwa Rasulullah tidak pernah menunjuk penggantinya sepeninggal beliau. Tapi orang-orang Syiah menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia sudah menunjuk Sayyidina Ali sebagai pengganti Rasul kalau beliau wafat. Nah, masing-masing punya dalil, Pak. Masing-masing punya dalil, dan sayangnya dalil yang digunakan orang Sunni tidak diakui oleh orang Syiah, dan dalil yang digunakan orang Syiah tidak diakui oleh orang Sunni. Akhirnya nggak pernah ketemu tuh, Pak. Nggak pernah ketemu.
Nah, kalau nggak pernah ketemu, kita kembali ke fakta sejarah. Gitu. Sewaktu Rasulullah sakit keras, Ibnu Abbas melihat Sayyidina Ali keluar dari kamar Nabi. Kemudian kata Ibnu Abbas, bagaimana kondisi Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah. Kemudian kata Ibnu Abbas, Ali, kayaknya Rasulullah dikit lagi meninggal. Gitu. Kata Sayyidina Ali, kok bisa begitu? Kata Ibnu Abbas, saya mengenali tanda-tanda kematian di Bani Muthalib. Gitu. Coba kita tanya ke Rasul, setelah beliau nggak ada, siapa yang jadi pemimpin? Kata Ibnu Abbas. Kalau jatuh ke kita, keluarga, alhamdulillah kita tahu. Kalau nggak jatuh ke kita minta kepada Rasul agar berwasiat kepemimpinan itu jatuh ke kita. Apa jawab Sayyidina Ali? Saya nggak bakal ngomong sama Nabi, saya nggak bakal minta sama Nabi. Kalau kita minta, kemudian Nabi larang, sampai yaumil qiyamah kita nggak bakal bisa jadi pemimpin. Gitu. Dari hadis ini kita pahami bahwa Sayyidina Ali tidak pernah merasa ada satu dalil yang menunjuk beliau sebagai khalifah Rasulullah. Jadi aneh kalau orang Syiah mengaku Nabi nunjuk Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali sendiri kagak tahu. Gitu. Ini fakta sejarah. Gitu. Nah, kemudian bagaimana sikap Sayyidina Ali ketika Sayyidina Abu Bakar terpilih menjadi khalifah? Beliau baiat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memerangi orang-orang yang murtad, beliau membagi beberapa pasukan dan Abu Bakar sendiri yang memimpin pasukan untuk memerangi orang-orang murtad. Sayyidina Ali datang menemui Abu Bakar. Abu Bakar, saya berharap engkau tidak ikut pergi. Tetaplah tinggal di Madinah. Tuh, saking sayangnya itu, Pak. Jadi kalau pemimpin kena musibah gimana kaum muslimin yang lain? Gitu. Hanya Abu Bakar tetap tinggal di kota Madinah. Waktu perang melawan Romawi, ikut Sayyidina Ali itu musyawarah di situ. Artinya Sayyidina Ali mengakui kepemimpinan Abu Bakar, mengakui kepemimpinan Umar, dan juga mengakui kepemimpinan Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Ali itu menikahkan putrinya dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika terjadi fitnah, yang menjaga kamar Sayyidina Utsman itu adalah Imam Hasan dan Imam Husain. Gitu, Pak. Begitu cintanya tuh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Utsman. Ketika terjadi fitnah diutus tuh dua putranya, Imam Hasan dan Imam Husain, jaga pintu kamar Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Ali tahu Sayyidina Utsman terbunuh, ditampar tuh Pak, Imam Hasan dan Imam Husain. Gitu. Betapa cintanya Sayyidina Ali kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali. Nah, orang-orang Syiah yang mengaku cinta kepada Ali radhiyallahu anhu, mereka tidak berteladan kepada akhlak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau mereka cinta kepada Ahlul Bait, mereka harus mengikuti akhlak Ahlul Bait. Sayyidina Ali tidak pernah mencaci maki Abu Bakar, tidak pernah mencaci maki Umar, tidak pernah mencaci maki Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada permasalahan lain yang ulama Syiah itu beda dengan Sunni, yaitu masalah pemaksuman imam.
Kalau di kalangan ulama Sunni, yang maksum itu cuma Rasulullah. Kalau orang-orang Syiah, mereka menganggap Sayyidina Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Sayyidah Fatimah Al-Zahra itu maksum juga. Terus sampai ke imam-imam bawahnya itu maksum. Ini keyakinan orang Syiah. Dan ini bertentangan dengan pemahaman semua sahabat Nabi, juga bertentangan dengan pemahaman Sayyidina Ali. Kenapa bisa diambil kesimpulan seperti itu? Kalau Sayyidina Ali itu maksum, berarti sama dengan Rasulullah. Fatwanya mutlak kebenaran. Kalau Sayyidina Ali itu betul maksum, setelah Rasulullah wafat, nggak boleh ada seorang pun sahabat yang berfatwa. Karena di masa Nabi semua kembali kepada Rasulullah. Tapi kenyataannya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar fatwa, Sayyidina Umar fatwa, Sayyidina Utsman fatwa, bahkan terkadang para sahabat beda pendapat dengan Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali sendiri tidak pernah menganggap dirinya maksum. Kalau beliau menganggap dirinya maksum, beliau akan bilang, nggak ada yang boleh fatwa di Madinah kecuali saya. Gitu. Tapi ternyata beliau mengizinkan para sahabat untuk berfatwa. Bahkan terkadang beda pendapat dengan Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi kesamaan Syiah dengan Sunni ini keduanya sama-sama mencintai Ahlul Bait, keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bedanya umat Islam yang mazhab Sunni mencintai dan menghormati semua sahabat Nabi. Kalau orang Syiah enggak. Hampir 80% sahabat itu dianggap fasik gitu oleh orang-orang Syiah. Gitu. Bahkan mereka sampai mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman radhiyallahu anhum. Bahkan mereka mengkafirkan Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Sayyidah Aisyah itu istri Nabi sampai Nabi wafat. Kok tega-teganya dikafirin begitu? Istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau bisa mengkafirkan Abu Bakar, padahal dalam hadis Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Itu sudah dinas oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak-bapak beli buku nih, sebenarnya gampang Pak nyiriinnya. Tiap buku-buku agama itu depannya pasti ada hamdalah dan sholawat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Orang Sunni Pak pasti yang ngarang. Tapi kalau cuma sampai wa ala alihi, enggak wa ashabihi, itu orang Syiah. Kalau mereka enggak mau bersalawat kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab Sunni ini mazhab cinta, gitu. Cinta kepada keluarga Nabi, cinta juga kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ilmu jarah wa ta'dil, dalam ilmu hadis, penilaian rawi itu cukup sampai tabi'in. Boleh dinilai itu tabi'in. Kalau sahabat udah. Orang Sunni ta'adduban, menjaga adab kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kulluhum mudul. Semua sahabat Nabi itu orang-orang yang adil, gitu. Jadi kita diajarkan gitu di kalangan ulama-ulama ahli sunnah, ulama Sunni, sahabat itu punya salah, sahabat Nabi itu pasti. Sahabat-sahabat Nabi punya dosa, itu pasti. Tapi kita diajarkan oleh ulama-ulama Sunni, kita wajib punya keyakinan bahwa sahabat-sahabat Rasul itu lebih mulia dibandingkan kita, gitu.
Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama Sunni. Kalau dibilang sahabat Nabi salah, ya punya salah pasti, namanya manusia. Sahabat Nabi punya dosa pasti, namanya manusia. Tapi kita ngukur, kita diajarkan begitu sama ulama-ulama Sunni. Meskipun mereka punya salah, mereka punya dosa, mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasul. Jasanya begitu besar. Dan kita wajib punya keyakinan bahwa mereka lebih mulia dibandingkan dengan kita. Orang Syiah nggak begitu, Pak. Gitu. Dicaci maki itu sahabat. Gitu. Cuma yang agak moderat cuma satu, Syiah Zaidiyah. Gitu. Tinggal sedikit sekarang di Yaman. Mereka cuma bilang Sayyidina Ali itu lebih utama menjadi khalifah setelah Rasulullah. Gitu. Kalau yang lain bilang Abu Bakar tuh ngerampok, gitu. Umar tuh ngerampok, gitu. Utsman tuh ngerampok, gitu. Jadi kalau kita diajarkan oleh ulama-ulama Sunni, ketika kita bicara tentang sahabat Nabi, dah tutup mulut kita, gitu. Lebih baik kita mencari aib dan keburukan diri kita sendiri dibandingkan mencari celak sahabat, gitu. Kata Nabi kan, jika engkau menginfakkan harta sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum mencapai amal sahabat-sahabatku, kata Nabi. Gitu. Nah, akidah Syiah ini ada yang sampai dianggap murtad, gitu, oleh ulama-ulama Sunni. Orang Syiah itu ada yang sampai menuhankan Sayyidina Ali. Mereka menganggap Allah menipis dalam tubuh Sayyidina Ali. Ada juga yang menganggap bahwa Sayyidina Ali itu adalah Rasul yang sebenarnya. Jadi Jibril dianggap salah nyampein wahyu, Pak. Gitu. Pakai salah begitu. Ya. Jibril dianggap salah nyampein wahyu. Mestinya ke Ali, gitu. Bukan ke Muhammad. Nah, ini akidah-akidah yang sudah menyimpang, gitu, ya. Bahkan sudah dianggap keluar dari Islam. Gitu. Jadi kalau kita mau berteladan ya kepada ahlul bait Nabi, kepada keluarga Nabi, jangan kepada orang Syiahnya. Gitu. Termasuk Syiah dalam fatwa Syekh Atiyah Safar di sini, Syiah Imamiyah itu mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, mengkafirkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi keempat ini dianggap kafir nih, Pak. Dan keyakinan seperti ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Sayyidina Ali. Waktu Abu Bakar meninggal, Sayyidina Ali salat jenazah. Salat jenazah. Kalau beliau kafir, nggak mungkin Sayyidina Ali mensalatkan jenazah orang kafir. Berarti orang Syiah sendiri bertentangan dengan Imam Ali radhiyallahu anhu. Waktu Sayyidina Umar meninggal, ikut salat Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman meninggal, Imam Ali ikut mensalatkan. Berarti akidah orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman radhiyallahu anhu, ini tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, di antara mazhab Syiah ini yang paling dekat ya Syiah Zaidiyah. Gitu. Bahkan kitabnya diaji, Pak, di pesantren-pesantren Salafi. Ada kitab Subulus Salam, sarah dari Bulughul Maram. Itu pengarangnya Imam Son'ani.
dari Son'a, Yaman. Mazhabnya Syiah Zaidiyah. Di pesantren kita ngaji Nailul Awtar, kitab syarah hadis, pengarangnya Imam Syaukani. Itu mazhabnya Syiah Zaidiyah. Jadi kalau Syiah Zaidiyah agak dekat gitu, ke Sunni. Mereka hanya bilang bahwa Sayyidina Ali itu lebih afdal ya, untuk menggantikan Rasulullah gitu, setelah Rasulullah wafat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim kita pagi hari ini. Dan sebelum ditutup, yang mau bertanya silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ayo, kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.